Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengaruh angin terhadap pertanian. Saya Anissa Rusliani bersama teman-teman yang lain bernama Akmal Fauzi Rahman, Firas Fadila Fikri, Davarianto, Muhammad Bagja. Untuk selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Bagja. Kepadanya dipersilahkan. 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagja dengan nomor NIM 210500020034. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh angin terhadap tanaman. Yang pertama, pengertian angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat yang bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Angin berperan penting bagi pertanian, khususnya tanaman, karena angin dapat membantu dalam mensuplai karbon dioksida untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu juga angin juga mempengaruhi temperatur dan kelembaban tanah. Angin yang kencang dapat menyebabkan penguapan yang besar. Pengaruh angin. Secara luas, angin akan mempengaruhi unsur cuaca seperti suhu yang optimum di mana tanaman tumbuh dan berproduksi dengan sebaik-baiknya. Kelembaban udara yang berpengaruh terhadap penguapan permukaan tanah dan penguapan permukaan daun, maupun pergerakan awan membawa uap air sehingga udara panas menjadi sejuk, dan juga membawa gas-gas yang sangat dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Angin selain sebagai unsur cuaca, juga sangat berpengaruh terhadap kondisi di sekitar tanaman. Selain pengaruhnya banyak bermanfaat bagi tanaman, potensi kerugian tanaman yang disebabkan adanya angin juga besar. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan terhadap lingkungan agar fungsi angin lebih mengarah kepada hal yang mendukung budidaya pertanian. Usaha pengelolaan angin di lahan pertanian memang sangat sulit, namun usaha masih dapat dilakukan walaupun hanya berpengaruh kecil. Selain sebagai penyebaran patogen, angin juga mempengaruhi peningkatan jumlah luka pada tanaman inangnya dan dapat pula mempercepat pengeringan permukaan tanaman yang basah. Kemudian penyebaran penyakit yang sangat cepat dimungkinkan karena adanya angin secara langsung ataupun tidak langsung melalui vektor yang dapat terbawa angin dalam jarak jauh. Selain itu, karena hembusan keras angin atau karena saling bersinggungan antara tanaman atau melalui pasir yang diterbangkan juga dapat menyebabkan permukaan tanaman terluka, dan hal ini memungkinkan terjadinya infeksi. Kemudian, banyak jamur parasit yang penyebarannya terutama dilakukan oleh angin. Karena jamur membentuk dan membebaskan spora ke udara dalam jumlah yang tak terhitung. Mempunyai ukuran yang kecil dan ringan sekali sehingga mudah diangkut oleh angin dalam jarak jauh. Meskipun spora-spora jamur pada umumnya telah terdapat dalam lapisan udara di dekat tanah. Di lapisan udara yang paling tingginya ribuan meter pun masih terdapat spora. Pada kenyataannya, penyakit tertentu hanya dapat disebarkan oleh angin pada jarak pendek, bahkan sering sangat pendek. Selanjutnya, ada keuntungan angin terhadap pertumbuhan tanaman. Pertama, mengatur penguapan dan temperatur. Kedua, membantu penyerbukan bersilang. Ketiga, membawa uap air sehingga uap panas menjadi sejuk. Keempat, angin akan membawa serangga penyerbuk, lebih aktif membantu terjadinya persarian bunga dan pembenihan alamiah. Selanjutnya ada kerugian angin terhadap tanaman. Yang pertama, penyerbukan karena angin bijinya tidak murni sehingga tanaman perlu diisolasi. Kedua, dapat menyebarkan hama penyakit seperti perkembangan jamur. Yang ketiga, angin yang kencang dapat merobohkan tanaman. Usaha untuk membuat pohon di hutan atau tanaman tahan terhadap angin dapat dilakukan dengan pengaturan perjarangan. Mempercepat penjarangan yang keras dan secara bertahap, membiasakan pohon untuk menghadapi angin.
karena perubahan fisiologi pohon akan dapat membuat hutan atau tanaman lebih tahan dalam menghadapi angin. Tebang pilih terutama yang berbentuk jalur-jalur banyak memberikan keuntungan dalam menghadapi angin. Mengingat pohon-pohon tua akan lebih menderita daripada yang muda di dalam menghadapi angin, maka sering daur tebang hutan dipendekkan. Karakteristik angin. Angin merupakan gerakan-gerakan udara akibat pemanasan matahari yang tidak merata pada permukaan bumi. Gaya-gaya mengendalikan angin terdiri dari gaya gravitasi bumi, gaya gradien tekanan udara, Coriolis, dan gaya gesekan permukaan. Peredaran angin dapat dibagi menjadi angin lokal, angin musim, angin global. Angin lokal yaitu angin darat dan angin laut, angin lembah dan angin gunung. Angin musim di Indonesia yaitu angin musim timur dan angin musim barat. Angin global yaitu angin geostropik dan angin gradien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davarianto Wibowo dari Prodi Agroteknologi dengan nomor induk mahasiswa 210500232. Sini saya akan menjelaskan angin geostropik. Angin geostropik merupakan salah satu bagian dalam sistem sirkulasi atmosfer di bumi. Angin gradien adalah angin yang mengalir sejajar dengan isobar yang melengkung dengan kecepatan yang dihasilkan dari interaksi dari gradien, gaya tekan, efek Coriolis, dan percepatan sentripetal. Anemometer pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Alat pengukur kecepatan angin tersebut merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan juga untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Contoh angin buatan. Angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia di alam. Pembangkit listrik tenaga angin mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Cara kerjanya cukup sederhana. Energi angin yang memutar turbin angin diteruskan untuk memutar rotor pada generator di bagian belakang turbin angin sehingga akan menghasilkan energi listrik. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.